Halo teman-teman semuanya, hari ini kita dapat tamu yang spesial banget. Ada Cinta Laura, ada Nina Nugroho. Dua-duanya adalah perempuan cantik, perempuan yang tangguh dan punya karya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang bisnis dan juga bagaimana mereka bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk punya karya dan punya kontribusi untuk masyarakat sekitar. Dan kita akan mulai dulu dengan Cinta. Cinta, aktivitas kamu apa aja sih? Akhir-akhir ini? Yes. Oke, jadi di awal tahun aku memulai tahun 2022 itu dengan syuting sebuah series yang akan tayang di platform OTT mungkin setelah Idul Fitri. Dan itu syutingnya di Bali bersama banyak cast yang sangat-sangat hebat dan aku senang banget kerja sama mereka. Itu namanya Daniel and Nicolette. Jadi untuk yang mau nonton dan mungkin istirahat sejenak biar pikirannya nggak mikir terus, tonton Daniel Nicolette nanti bulan Mei. Tapi di luar itu, sekarang aku lagi mengembangkan banyak usaha-usaha aku ya. Kebetulan aku memang punya sebuah PT, sebuah holding company yang memiliki beberapa branch bisnis atau usaha. Ada sebuah management, ada sebuah cafe, so F&B business. Ada juga edutainment platform yang namanya Puala ID. So, dan ada rencana-rencana lain juga ke depannya untuk mungkin berkembang ke arah real estate. Jadi, mungkin orang-orang kebanyakan kenal aku sebagai aktris, penyanyi, dan juga terkadang social activist. Tapi aku baru sadar sekarang setelah lebih dewasa sedikit bahwa ternyata berbisnis itu asik juga ya. So yeah, that's what I'm busy with at the moment. Oke, kalau Mbak Nina, apa aktivitasnya akhir-akhir ini? Kalau Cinta mungkin nggak harus memperkenalkan diri ya, karena sudah ya. Saya Nina Nugroho, aktivitasnya sebagai fashion designer sekarang ini gitu, membawahi 3 buah brand, Nina Nugroho, Essensia by Nina Nugroho, dan yang baru kemarin launching itu ada Her Story. Nah, yang menariknya dari masing-masing brand itu membawa pesan sih sebenarnya gitu kan untuk para customernya gitu. Nina Nugroho mulai dari 2016, kemudian Her Story terakhir itu dari 2022 baru aja gitu. Kenapa dinamain Her Story? Mungkin nanti bisa dielaborasi lagi. Selain itu juga aktif di Gerakan Aku Berdaya. Ada di bawah payungnya Nina Nugroho, Cinta. Gerakan Aku Berdaya ini tujuannya adalah untuk yuk kita sama-sama melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia melalui sama-sama kita belajar gitu kan untuk mendobrak mentalitas perempuan dan diperkuat dengan desain-desain yang ada di busana fashionnya Nina Nugroho. Karena Nina Nugroho itu kan pendekatannya pakai psychological fashion. Kebetulan saya juga belajar tentang itu gitu. Jadi di situ kita sama-sama melalui profesi saya gitu, Mas Indra. Gimana sih caranya, apa yang bisa kita lakukan melalui profesi saya, melalui karya saya, melalui desain saya gitu, bisa melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia. Lagi sibuk itu. I would love to hear more about that psychological fashion. Nanti cerita lagi ya. That sounds cool, psychological fashion. Sebelum ngomongin psychological fashion dan juga ini kalau dengar tadi ya bisnisnya Cinta, wow banyak banget ya, dari cafe, kemudian ada edutainment, kemudian kalau Mbak Nina sendiri tadi bisnis fashionnya udah sampai ke second brand bahkan gitu. Nah, kita akan bahas tentang hal itu tuh. Gimana sih mereka mendirikannya dan bagaimana strateginya. Tapi sebelum sampai ke sana nih, kalau lihat dari aktivitasnya teman-teman semua di sini kan ya, kan banyak banget gitu ya. Kayak Cinta sendiri ya, aktris iya, musisi iya, model, masih modeling nggak sekarang? Nggak pernah modeling sih dari dulu, bukan model. Not professional model dalam konteks itu ya. Dan usahanya juga banyak banget ya. Bahkan tadi Cinta mengatakan bahwa akhirnya aku kayaknya menemukan apa sih kesenangan baru yang mungkin bahkan lebih asik dibandingkan profesi sebelumnya. Nah, itu kita pengen gali lebih lanjut ya. Nah, sebelum sampai ke sana nih. Ketika Mbak Nina, Cinta melakukan semua aktivitas tadi, pasti kan didasari pada ada keinginan tertentu gitu ya. Atau ada sesuatu yang menggerakkan. Karena you don't have to do that. Nggak harus kok teman-teman melakukan itu kok gitu ya. Bisa santai aja, bisa relax saja, atau apapun yang dilakukan bisa. Tapi and yet teman-teman memilih melakukan sesuatu yang nggak mudah tadi. Apa sih, aku penasaran nih, apa sih yang mendorong Cinta ataupun Mbak Nina untuk mau merepotkan diri, lelah,
berjuang untuk jalanin semua aktivitas tadi? Absolutely. Kalau dari aku begini, aku sangat bersyukur sudah mempunyai karir 15 tahun panjangnya so far, dan mudah-mudahan stabil terus ya ke depannya, dan bisa dibilang I'm still very young karena aku juga mulai saat masih umur 12 tahun. So I've been working since I was a kid basically, tapi nggak tahu kenapa aku memasuki fase dalam hidup aku di mana aku sadar platform yang sudah diberikan kepada aku oleh Tuhan bukan lagi sebuah platform yang aku gunakan demi kebaikan diri aku sendiri. Dalam arti, I'm not doing it for the fame, I'm not doing it for the money. Tapi aku sadar platform yang aku miliki harus aku gunakan untuk bisa membuka mata banyak orang dan juga memberdayakan orang-orang yang mungkin tidak bisa membantu diri mereka sendiri atau tidak punya support system yang cukup agar bisa memenuhi potensi diri mereka sendiri. So, in my case mungkin sangat similar dengan Mbak Nina, aku sempat berkolaborasi dengan suatu brand membuat sebuah sportswear yang memang goalnya adalah untuk memberdayakan perempuan. Konsepnya women empowerment. Dan aku rasa, setiap bisnis yang aku mulai sejauh ini selalu dimulai dari sebuah masalah yang aku rasa harus kita dapatkan solusinya. Masalah terbesar di mata aku yang aku sangat passionate adalah yaitu hak perempuan dan kesetaraan gender. Negara kita negara yang demokratis, dan aku rasa pelan-pelan kita mulai lebih berkembang cara berpikirnya. Tapi walaupun begitu, kita tidak bisa ignore the fact bahwa masih sangat kurang female role models yang ada di pop culture kita, di kehidupan sehari-hari kita, sehingga walaupun mungkin di perkotaan seperti Jakarta atau Bandung atau Medan atau Surabaya, perempuan sudah mulai lebih percaya diri dan sadar akan potensi mereka, kita tidak boleh lupa dengan perempuan-perempuan yang tinggal di daerah lebih terpencil, yang tidak mempunyai akses yang sama seperti kita. Sehari-hari mereka lebih cenderung melihat perempuan yang mungkin ya tidak sekolah sampai selesai dan akhirnya berumah tangga dan hidup mereka seperti itu aja. Dan jangan salah, I'm not saying that getting married and having kids isn't something wonderful. Bukan itu sama sekali, tapi bukan berarti itu jalan hidup semua orang. Dan bukan berarti kita harus dipaksa untuk mengikuti jalan hidup itu kalau bukan itu yang kita inginkan. We should have a choice. Just like men, women deserve to make their own decisions and choose their own lives, gitu. Jadi kalau dengan sportswear brand aku waktu itu, aku ingin semua perempuan Indonesia, apapun bentuk badan mereka, apapun warna kulit mereka, apapun kepercayaan mereka, sadar bahwa mereka harus percaya diri, dan bagaimana untuk percaya diri yaitu dengan menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita through exercise. And sometimes even if you don't like to exercise, kalau kita udah memasuki peran untuk berolahraga, kalau baju yang kita kenakan membuat kita confident, itu akan lebih memotivasi kita untuk menjalani hidup yang sehat juga. Dan aku nggak mau terlalu bertele-tele terlalu panjang, because I want to hear all about Mbak Nina. Tapi nanti mungkin Mas Indrawan bisa tanya aku lagi. Tapi satu lagi dengan manajemen aku misalnya, aku mempunyai sebuah manajemen yang baru aku dirikan tahun ini, yaitu Revel Icons, yang artinya Icons of Revolution. Karena aku percaya setiap talenta aku harus mau berjuang untuk mendorong perubahan. Jadi aku nggak peduli kalau talent yang aku kembangkan itu hanya ingin ketenaran dan uang. I'm sorry, I'm not the right person for you. What I'm trying to do is not create future stars. What I'm trying to create is future leaders. Jadi aku kembangkan platform mereka, mau itu dalam bidang musik atau acting atau apapun, tapi end goal-nya adalah dengan platform yang mereka kembangkan, mereka akan menyuarakan sebuah isu yang mereka pedulikan. Aku punya satu talent yang peduli soal hak binatang, satu talent yang peduli soal melestarikan budaya, satu talent yang sangat-sangat mahir tentang NFTs dan juga cryptocurrency. So he's gonna be my digital currency guy. But essentially, I'm building future leaders. Dan kenapa melalui entertainment? Karena kita nggak bisa menghiraukan fakta bahwa media adalah salah satu tool atau medium terkuat yang bisa mendorong sebuah pergeseran paradigma. Media is the most powerful tool. Nice. And so through my management, I hope to build future leaders that can communicate important issues yang dapat membuka pikiran anak muda dan juga membantu mereka berpikir kritis.
Gitu. Wow, that's a lot to digest sebenarnya ya. Banyak banget nih. Cinta, aku jamin nanti aku pasti balik nanya lagi ke sana. Psychological fashion apa nih? Nah, sekarang ke Mbak Nina lagi dulu ya. Apa sih yang mendorong Mbak Nina? Karena saya kan bangun bisnis dimanapun siapapun yang bangun pasti nggak mudah ya. Harus ada sesuatu yang ngedorong. Kalau Mbak Nina apa yang ngedorong? Yang pertama sih senada ya sama cinta gitu, value yang memperkuat kita untuk berkarya dan terus memperbaiki diri itu kan pasti value gitu. Kita ingin berbagi kebermanfaatan dengan banyak orang. Itu yang kemudian membuat saya melalui 3 brand tadi gitu, Nina Nugroho, Essensia dan Her Story, untuk menyampaikan satu pesan yang sama gitu tentang bagaimana melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia gitu di masing-masingnya. Kalau di Nina Nugroho fokus kepada melalui desainnya, kita sama-sama tahu kan fashion itu is a personal statement, jadi melalui garis-garis desain ingin menyampaikan pesan kepada pemakainya, customer Nina Nugroho, bahwa ini loh, kamu kalau misalnya pakai baju yang sesuai sama kamu, sesuai sama karakternya kamu, sesuai sama apa yang kamu ingin capai, kamu bisa mencapai itu melalui personal statement yang kamu timbulkan dari busana gitu. Jadi pakai baju ini merasa seperti apa gitu, pakai baju Nina Nugroho merasa percaya diri gitu. Nah, pesan-pesan itu, psychological fashion itu, dipilih warnanya, dipilih garisnya, dipilih detail-detailnya gitu, semua dipilih, bahkan di busananya tuh apa namanya, ya bau-bau tertentu misalnya kan, kemudian juga dan banyak hal yang mendukung itu. Kemudian juga di bawahnya ada gerakan Aku Berdaya, itu untuk kita sama-sama melejitkan keberdayaan perempuan lewat mendobrak mentalitas. Karena buat saya pribadi, perempuan itu nggak mungkin bisa ngapa-ngapain kalau dia tidak menyadari keberdayaannya sendiri gitu. Keberdayaan ini sendiri juga saya nggak pakai istilah pemberdayaan, karena buat saya perempuan itu dari dulunya sudah berdaya sebenarnya. Jadi hanya betul lagi? Hanya situasi kondisinya mereka gitu yang membuat mereka untuk alih fokus gitu kan, sehingga seakan-akan keberdayaannya tertutupi oleh kepentingan atau kebutuhan yang lain. Contoh seperti tadi Cinta sudah katakan ya, keluarga yang lain dan sebagainya. Padahal perempuan punya pilihan di situ kan, gitu. Nah, kita sama-sama belajar, banyak platform pembelajarannya, mostly sekarang masih melalui online, ada webinar, live Instagram, dan segala macamnya, semua pendekatannya sama, untuk memberi solusi bagi kegelisahan multiperan Indonesia, perempuan Indonesia. Ini loh, kamu gelisahnya di bagian mana? Karir, keluarga, finansial, semua kita berikan solusinya dengan cara ngobrol dengan berbagai macam narasumber. Harapannya mereka nggak termakan informasi hoax gitu ya, dari segala macam ya yang beredar gitu di masyarakat. Kemudian itu dari Nina Nugroho. Untuk Her Story juga ini menarik karena kita mau mengangkat, memperkenalkan keberdayaan perempuan Indonesia itu sebenarnya tidak hanya ada semenjak Indonesia merdeka gitu. Dengan adanya Ibu Kartini, dengan adanya banyak pahlawan yang diperkenalkan, ternyata keberdayaan perempuan Indonesia itu sudah ada sejak dahulu. Nah, melalui brand Her Story ini, kita mengangkat keberdayaan perempuan Indonesia yang masa lalu, dialihwahanakan melalui produk, ada film fashion series juga gitu, kemudian ada komik juga gitu, ada yang nantinya juga akan mengarah ke NFT juga gitu, tentang keberdayaan perempuan masa lalu. Alih wahananya itu ya apa namanya, melalui motif-motif yang ada pada saat itu perempuan di zaman abad ke-7 sampai 15 mengangkat perempuan-perempuan keren yang ada pada masa itu untuk diperkenalkan ke perempuan-perempuan muda zaman sekarang. Contohnya apa? Seperti yang kemarin baru launching itu Mahendra Datta. Kita mungkin nggak banyak kenal tentang siapa itu Mahendra Datta, padahal beliau adalah istri dari Raja Udayana, kemudian ibunda dari Raja Erlangga. Beliau melahirkan 3 orang anak yang semuanya menjadi raja. Luar biasa sekali kan, berarti beliau sebagai seorang perempuan mendidik anak-anaknya, sebagai seorang istri juga beliau sangat luar biasa karena mensupport karir suaminya, dan waktu itu beliau punya satu peran yang penting sekali di dunia perpolitikan kerajaan masa itu sebagai pemangku jabatan dan pembuat kebijakan. Artinya saat itu kan perempuan pada saat tidak bisa tidak boleh, orang pikir tidak boleh berbicara. Di masa itu di abad ke-9 ternyata sudah bisa menjadi seseorang yang pemangku jabatan, pembuat kebijakan gitu. Dan juga
rajin sekali untuk literasi, belajar, bahkan mendatangkan guru dan juga saudaranya sendiri kan sebagai orang yang menulis ulang karya Mahabharata dan Ramayana. Artinya kan di masa itu bisa kita lihat perempuan sudah concern untuk pendidikan, untuk profesinya di dunia politik gitu kan, dan bahkan didengarkan oleh masyarakat di sekitarnya gitu. Which is itu dia berpindah dari tanah Jawa ke tanah Bali. Itu banyak sekali poin-poin keberdayaan yang bisa kita lihat dari sosok Mahendra Datta, dan itu pengaliwahanannya melalui apa? Ya melalui kita mengenali sosok Mahendra Datta seperti apa, kemudian motif-motifnya yang ada di sekitar prasastinya beliau itu, tentang beliau itu bagaimana gitu, dan bekerja sama berkolaborasi dengan calon arkeolog namanya Sinta Ridwan, kemudian juga dia juga seorang filolog. Jadi semua yang kita angkat ini berdasarkan oleh riset, bukan hanya ngelihat oh keren nih gitu sosok ini, karena seperti cinta juga, Riz, aku nggak mau semuanya tuh instan, semuanya harus berproses sehingga nanti ujung-ujungnya sama-sama kita berjalan bersama untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia gitu. Pokoknya based on fact, based on riset, jangan sampai kita jadi bagian yang menyebarkan hoax juga gitu pada akhirnya. Jadi kalau bicara keberdayaan perempuan itu bukan cuma sebuah wacana yang dibangun supaya perempuan berdaya, tapi sebenarnya dari dulu pun perempuan itu sudah berdaya. Jadi Mbak Nina ingin mengingatkan kembali kepada perempuan masa kini bahwa kita tuh berdaya sejak dulu gitu. Kalau lihat dari kerudungnya nih kayaknya nih yang relik-relik yang tadi diceritain ya. Iya. Kirain belum mulai sampai situ. Aku sebenarnya pengen nanya tentang tantangan ya. Jadi karena kalau Cita tadi nyebutin, wah banyak banget yang dikerjain ya. Mbak Nina juga begitu ya. Aku pengen ngomong ke situ. Tapi itu aku taruh agak belakang deh. Karena aku yakin teman-teman di sini pada penasaran nih tentang yang diomongin sama Cinta, sama Mbak Nina tadi itu konkret tuh kayak gimana sih gitu ya. Supaya nanti ketika kita ngomongin tantangan, kita lebih tahu konteksnya gitu ya. Dan kita bisa belajar banyak dari situ. Ada satu hal yang menarik nih aku dapetin dari obrolan kita tadi barusan ya. Bahwa baik Cinta ataupun Mbak Nina, mereka bisa jadi tangguh dan akhirnya bisa punya karya karena itu didorong oleh noble purpose. Ya, yang ada satu tujuan agung, tujuan mulia. It's not just doing business. Bukan cuma sekedar cari cuan gitu. Ini bukan cuma sekedar popularitas gitu. Dan bukan ngebangun bisnis bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain gitu. Dan itu kalau disimpulkan dari excitement mereka berdua ketika cerita tadi ya, itu ternyata jadi drive ya, pendorong yang sangat besar. Yang akhirnya dari situ lahirlah beragam karya-karya ya di tengah semua keterbatasan dan kesulitan tentu saja. Yang kita akan bahas sebentar lagi. Sebelum ke sana aku penasaran banget ngomongin platform tadi. Cinta tadi kan ngomong berkali-kali platform. Menyebutkan bahwa bisnisku atau apa yang aku lakukan itu pengen jadi platform untuk orang lain supaya orang bisa berkarya, bisa menyuarakan kebaikan dalam bidangnya masing-masing gitu ya. Aku masih belum paham tuh yang kamu maksud dengan platform itu seperti apa wujudnya. Oke, so aku kan ada berbagai usaha. Tadi Revel Lycan sudah aku ceritakan, yaitu management, sportswear juga udah. Masih ada cafe dan juga my edutainment platform. Nah, saat aku membangun edutainment platform aku, yaitu Puella ID, masalah yang aku berusaha tackle waktu itu adalah fakta bahwa mayoritas dari anak Indonesia saat pandemi sebenarnya tidak bersekolah. Karena teknologi di tempat-tempat terpencil masih misalnya sinyalnya belum nyampe, mereka tidak punya smartphone, dan itu membuat aku sangat-sangat panik. Karena akan ada education gap dalam 5-10 tahun ke depan, di mana banyak dari generasi muda Indonesia selama 2 tahun tidak bersekolah. Ya, so when I was building Puella, aku berpikir, bagaimana aku bisa membuat sebuah platform entertainment atau sebuah bisnis yang dapat mengedukasi generasi muda tanpa mereka merasa dipaksa untuk mempercayai sesuatu, tanpa mereka merasa bosan, tanpa mereka merasa dihakimi. Karena kita tidak bisa, again, ignore faktanya bahwa kalau kita nonton TV misalnya, sangat-sangat sedikit program yang mengajarkan values yang baik. Kalaupun ada values yang baik yang diajarkan, it's boring. I'm sorry, it's boring. Like even I don't want to watch it, you know? And aku nggak mau nonton sebuah konten di mana aku ngerasa aku lagi di kampus dengerin profesor aku nge-lecture. Like, so how can we make it fun but educational? Dan dari situ lahirlah program pertama di Puella ID, yaitu Bicara Cinta, yang akan dimulai lagi sebentar lagi, so stay tuned. Tapi goalnya talk show Bicara Cinta ini adalah mendiskusikan
isu-isu sosial yang seringkali dianggap tabu atau tidak boleh dibicarakan di Indonesia. Misalnya identitas gender, bullying, kekerasan seksual, broken home, quarter life crisis, peran perempuan dalam masyarakat kita. All those things, tapi dikemasnya dengan cara yang asik melalui games dan juga values-valuesnya walaupun mungkin masih di tahap surface level, at least anak-anak yang nonton yang mayoritas 13-25 tahun, mereka mulai sudah teraklimasi dengan konsep-konsep yang berusaha aku ajarkan gitu. So what I mean by platform is, again, because media is one of the strongest tools in opening people's eyes. Salah satu plan terbesar tahun 2022 ini adalah mengembangkan platform Puella ini yang khusus untuk Gen Z dan Gen Alpha, di mana mereka bisa enjoy berbagai program-program yang mendidik, tapi mereka tidak merasa seperti mereka dipaksa harus mempelajari sesuatu seperti di sebuah kelas. Dan aku harap, anak-anak yang mungkin kurang beruntung, yang mungkin sekolahnya sekarang masih kurang konsisten karena pandemi, mereka bisa menonton konten ini dan merasa, wow, I'm learning so much and it's helping me with my life. Karena life skills itu nggak hanya melalui edukasi yang formal, tapi emotional intelligence juga kita harus bangun agar bisa mempunyai kesehatan mental yang stabil, agar bisa menanggulangi semua rintangan-rintangan yang masuk ke dalam hidup kita. Karena lagi-lagi mental health itu sebuah konsep yang baru akhir-akhir ini, mungkin 5 tahun terakhir, orang-orang benar-benar pedulikan dalam masyarakat kita. Bagaimana kita bisa menjadi productive members of society kalau kitanya punya banyak masalah yang membuat kita tidak bisa memenuhi potensi kita sebagai individu. So these are all actually related. They're all one network gitu. Oke, platform itu kan seringkali kan didefinisikan sebagai tempat di mana semua orang bisa ikutan di sana. Bisa kontribusi di sana, dan semua orang juga bisa dapat benefit di sana gitu ya. Yes, I can answer that question. Okay. Gimana tuh hubungannya dengan platform baik Puella ID atau your other business? Kalau Puella ID sendiri itu lama-kelamaan akan dipenuhi dengan talent-talent aku dari Rebel Likens yang akan mempunyai program-program mereka sendiri yang mengajarkan values-values yang ingin mereka ajarkan. Tapi 7 Februari lalu sebenarnya aku baru memulai sebuah gerakan yang namanya Act of Love. Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang dibagi ke 3 kategori, yaitu kepedulian lingkungan, disruptive learning, dan juga kegiatan sosial. Nah, tahun ini akan ada program baru dalam Puella yang namanya Budaya Cinta, di mana kita tidak hanya berusaha melestarikan budaya Indonesia melalui menunjukkan budaya yang beragam, tapi yang aku berusaha lakukan lewat program ini adalah membuat orang sadar bahwa tidak ada bedanya aku dan mereka. Sekarang kan misalnya orang di Pulau A nggak merasa bahwa orang di Pulau C itu adalah orang Indonesia karena perbedaan warna kulit lah, perbedaan agama, whatever. I'm trying to bridge that gap. Dan dengan Act of Love ini, aku akan memiliki sebuah tim di mana kita akan mengunjungi berbagai pelosok Indonesia dan melihat apa kebutuhan mereka di situ. Dan di situ kita akan mengajak anak-anak muda di sana untuk menjadi Act of Love ambassadors. Gitu, di mana mereka akan ikut berkontribusi di 3 kategori yang aku bicarakan tadi, memberdayakan dan mengedukasi orang setempat agar mereka gap antara orang-orang di kota dan orang-orang di daerah-daerah terpencil tidak terlalu jauh bedanya. So it's a very long-term plan, but we're already executing these things. Gitu. Jadi sebenarnya yang aku punya itu adalah sebuah network. Aku nggak bisa terlalu bilang ini bisnis makanan, ini bisnis entertainment. Karena semua yang aku lakukan sekarang adalah membangun sebuah network yang interconnected dan misinya semua sama. Membuka pikiran orang-orang, memberdayakan orang-orang, apalagi perempuan, tapi sebenarnya semua ya. Because we also need to open the eyes of men. Bagaimana kita mau mengachieve sebuah konsep kesetaraan kalau laki-laki pun juga tidak diajarkan values yang benar agar bisa merespect kaum perempuan gitu. Jadi platformnya ini online and offline ya, both O2O ya. Aku sendiri akan mengunjungi tempat-tempat ini juga. Jadi selaku membuat sebuah sebuah program yang bisa dinikmati oleh banyak orang secara online, kita juga mau membuat dampak long term yang nyata, di mana kita akan melihat kebutuhan
desa setempat atau daerah setempat, dan melalui CSR program kita, misalnya membangun sekolah, membangun tiang listrik agar mereka punya electricity, membangun fasilitas-fasilitas agar mereka punya akses air bersih. We're thinking about all these things. Dan aku nggak mau gimana caranya tanpa bertele-tele, tapi sebenarnya cafe pun, walaupun mungkin orang mikir Cinta buka cafe, bagaimana benefitnya kepada orang lain. Think about it this way. Kota New York kan sebenarnya terbagi, ada daerah yang sangat-sangat kaya, ada daerah yang mungkin hipster, dan ada daerah yang bisa dibilang ya ghetto, ya, orang bilang ghetto. Tapi bagaimana kita tahu saat sebuah tempat menjadi lebih berkembang? It's through the gentrification of the area, right? Kalau kita mulai lihat fast food chain ada di sana, kita tahu bahwa area tersebut akan berkembang seiring berjalannya waktu. And that's the same with my cafe. Cafe aku tidak dibuka di kota besar, nggak ada di Jakarta. Karena plannya aku akan buka di second cities. Kota-kota yang lebih kecil, karena aku ingin orang-orang setempat bisa mempunyai fasilitas yang sama seperti kita di kota, tapi dengan harga yang terjangkau, gitu. And again, mereka nggak akan merasa sangat isolated dan jauh dari kita yang di ibu kota, gitu. And also, I also hire young people, I'm employing the youth so that they know what it feels like to work, gitu. In the F&B industry. 18 Coffee. Sudah ada di berapa kota saat ini? Baru buka yang pertama Oktober 2021, tapi sekarang kita sudah siap-siap membuka franchise lagi di Alam Sutra, di Malang, dan juga Makassar. Wow. Nah, yang menarik adalah Cinta ngebangun jaringan online dengan offline. Yang offline-nya ada di beberapa kota, menggunakan cafe sebagai meeting point atau melting point sebenarnya, atau melting pot ya, di mana semua orang bisa kumpul regardless of siapapun mereka dan saling belajar satu sama lain, different cultures. Jadi ada tempat ketemu fisiknya. Tapi kemudian di-amplify secara online menggunakan platform tadi ya, yang Cinta juga punya talent-talent yang ada. Ada satu yang ketika Cinta tadi mengatakan ini bisa jadi CSR nih, membantu untuk air bersih di sana, untuk pendidikan di sana gitu. Apakah itu artinya Cinta juga akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menjaring dana CSR-nya misalnya, atau itu Cinta akan lakukan sendiri? How do you? No, I definitely want to work together with other organizations, karena kan saat kita datang ke kota atau pulau atau tempat tersebut, tentunya aku akan mencari organisasi yang aku percaya agar bisa bekerja sama, agar walaupun aku akan punya staff yang tentunya mengecek to make sure that everything's okay, aku butuh orang yang dari daerah setempat juga untuk make sure semuanya berjalan lancar gitu. Artinya ini beneran platform ini. Jadi yang Cinta lakukan adalah memfasilitasi sebuah proses kerja bareng yang itu dilakukan oleh multi parties, pihak-pihak yang berbeda-beda, ya, demi untuk tujuan tadi ya, tentang keberdayaan, ya, tentang kesetaraan gender dan lain sebagainya, yang 3 item tadi ya. Keren. Mbak Nina sekarang, tadi Mbak Nina nyebut gerakan Aku Berdaya. Kemudian juga sempat nyebut tentang Nina Nugroho sebagai fashion brand. Kemudian ada Her Story ini yang terakhir ini. Bagaimana tadi kalau Cinta cerita semuanya tuh nyambung gitu ya. Nah kalau Mbak Nina sendiri bagaimana tuh kesinambungan dari semua yang Mbak Nina tadi ceritakan, dan bagaimana itu bisa berkontribusi pada akhirnya untuk noble purpose-nya Mbak Nina tadi ya, untuk melejitkan keberdayaan perempuan? Ya, tadi udah sempat disampaikan sih tentang bagaimana busana dari Nina Nugroho bisa menghantarkan seorang perempuan untuk mencapai sesuatu gitu. Kalau kebanyakan ya di mana-mana, menurut hasil riset sederhana yang sudah dilakukan, perempuan itu punya tantangan tidak bisa bersuara gitu karena nggak pede misalnya kan, karena mereka merasa dirinya nggak cukup kuat untuk berbicara gitu misalnya. Nah, melalui busana kita ingin elaborasi perasaan bahwa kamu tuh bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi ditingkatkan dulu percaya dirinya melalui penggunaan busana tertentu, dalam hal ini Nina Nugroho. Kemudian dari situ kalau sudah percaya diri, tentunya mereka bisa punya lebih banyak
keinginan dan kemampuan untuk berkarya. Kalau sudah punya karya, pastinya mereka juga akan punya keinginan juga untuk lebih berdaya gitu sih. Itu kalau secara Jadi sebuah siklus gitu ya. Berangkat mungkin nggak pede, tapi bisa jadi dipancing dengan busana yang membuat dia pede karena tadi ya ada psikologi di balik busananya ya, warna, pilihan bahan, garis-garis, model gitu ya. Tiba-tiba bisa ya. Jadi pakai busana tertentu tiba-tiba jadi pede gitu ya. That happens to you too. Kayaknya kalau cinta dari awal udah pede dari lahir ya. Atau enggak? Enggak, tapi there's a sociological study kayak dulu Paris saat berkembang menjadi kota seperti sekarang, kita bisa melihat bagaimana middle class society-nya berkembang lewat fashion. Fashion is really a reflection of one's culture, one's mentality, one's ideals. Jadi fashion itu sebenarnya sangat kuat juga. Orang yang meremehkan fashion nggak sadar bahwa apa yang kita kenakan, apa yang kita buat itu bisa benar-benar berdampak terhadap personality kita dan bagaimana kita beraksi. Jadi bukan hanya tentang personal statement ya. Jadi bukan hanya fashion itu menentukan how people see you, bukan hanya tentang bagaimana orang lihat kita, tapi juga bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dan dari situ kemudian akhirnya muncul sebuah mentality, psychological state, gitu, kondisi psikologis yang akhirnya membuat si perempuan itu lebih merasa berdaya. Dan aku ingin menambahkan, maaf agak bias sedikit, tapi aku ingin mengatakan bahwa yang terpenting dari fashion menurut aku adalah bagaimana item tersebut, pakaian tersebut membuat kita merasa confident dan bagaimana itu menunjukkan identitas kita. Kenapa aku mengatakan itu? Sekarang di Indonesia lagi sering ada fenomena di mana, apalagi untuk perempuan ya, yang menurut aku sangat tidak adil. Misalnya perempuan mengenakan baju yang agak eccentric, atau mungkin agak seksi, atau mungkin agak gimana. Orang-orang langsung menghakimi. Udah waktunya kita memberdayakan. Aku tahu perempuan sudah berdaya. I like to use, women are capable. Tapi women sometimes are not aware of their capabilities. That's why we have to empower them. I think it's just a matter of kosakata. Tapi makanya, what was I gonna say? Makanya penting sekali kita memberikan atau mengajarkan perempuan-perempuan mindset yang layak mereka punya. Karena maaf ya, kadang-kadang aku suka kok berbusana seksi, ini pilihan pribadi aku. Tapi aku suka bertanya kepada orang-orang yang menghakimi, apakah dengan aku berbusana seksi, IQ aku berkurang? Apakah values yang ada dalam diri aku hilang? Apakah wisdomku juga hilang? Enggak. Aku adalah orang yang sama, even kalau pakai baju seksi, pakai baju seragam, pakai baju formal. What I wear does not represent my core values. What I wear is an expression of my personality, gitu. Dan kalau apa yang aku gunakan membuat aku confident, that's the most important thing, dan orang lain nggak layak untuk menghakimi aku, gitu. Menarik ya. Jadi balik lagi personal statement ya yang Mbak Dina tadi bilang ya. Nah, tadi gerakan Aku Berdaya kan disebut ya. Terus gimana nih? Jadi menghadirkan fashion, her story, kemudian dengan gerakan Aku Berdayanya itu apa sih yang ingin dicapai dengan gerakan Aku Berdaya ini dan gimana caranya? Iya. Yang ingin dicapai satu hal, selalu menuju ke satu hal. Perempuan Indonesia lebih berdaya gitu, terlejitkan keberdayaannya gitu. Caranya kalau dari Nina Nugroho seperti tadi gitu kan, ada sebuah siklus yang kemudian mengarah ke sana, ke keberdayaan perempuan, tentu saja diiringi dengan berbagai langkah penting. Salah satunya adalah dengan tetap ya memberikan pembekalan gitu kan, berupa pendobrakan mentalitas tadi, bekerja sama dengan satu asosiasi trainer untuk sama-sama kita memberikan solusi di 3 hal besar, karir, keluarga, dan kehidupan sosial gitu. Kalau cinta tadi ada 3 hal besar, di gerakan Aku Berdaya juga ada 3 hal besar juga yang ingin diberikan solusinya gitu. Jadi semua materi pembelajarannya gitu di webinar ini terkait 3 hal tersebut gitu, karir, keluarga, dan sosial gitu. Nah kemudian itu berjalan setiap minggunya selama 1 tahun ini ya, sudah berjalan dan berlanjut ke tahun berikutnya. Kemudian juga ada live Instagram juga yang tentu saja ini karena kondisinya masih pandemik, lebih banyak dialokasikan untuk online gitu, supaya dan ini sebenarnya juga bagus untuk kita semua, karena online ini kan bisa diakses dari mana aja gitu, oleh siapa saja, pada saat apapun saja gitu ya. Artinya bisa lebih cepat menyentuh kepada apa yang kita tuju gitu. Nah,
live Instagram ini juga hadir setiap minggu juga di hari yang berbeda, memberikan solusi-solusi yang lebih teknis gitu tentang kehidupan perempuan, kesehatan dan lain sebagainya. Menghadirkan narasumber-narasumber juga bisa bertanya secara langsung di situ. Kita perlahan namun pasti menuju ke satu titik, memenuhi segala kebutuhan perempuan, mendukung mereka agar supaya bagaimana caranya di ujung-ujungnya nanti mereka akan giat berkarya dan kemudian berdaya gitu. Nah ini menarik ya, jadi mirip karena yang tadi Mbak Nina ngomong itu platform kan sebenarnya kan. Jadi Mbak Nina membuat Aku Berdaya tadi itu sebagai sebuah platform di mana orang tuh bisa sharing, bisa saling support, saling membantu dalam aspek yang tadi disebutkan ya. Ini somehow nih ketemu nih benang merahnya nih. Sama ada Her Story ini juga menarik ya, karena yang kalau di Nina Nugroho kan banyak segmennya itu adalah perempuan 30 tahun ke atas, tapi Her Story ini kita juga mau sama-sama memperkenalkan keberdayaan perempuan ini ke segmen yang lebih muda lagi gitu, supaya kena ya, karena kalau misalnya di satu generasi sudah tercapai tujuannya, di generasi lain kan beberapa tahun ke depan mereka akan ada di usia tersebut, jadi kita harus membekali juga gitu. Makanya aku fokusnya kepada 13 sampai 25, terus diterusin sama Mbak Nina. We can work together. Kita sama-sama. Kalau misalnya ngomongin keberdayaan perempuan, kelihatan ya mata kita hidup. Hidup banget ya. Nah ini kalau Cinta sendiri kan tadi sempat nyebut ya bahwa pernah juga kolaborasi untuk fashion ya. Ya. Nah itu boleh nggak ceritain sedikit aja gitu? Karena ini nyambung nih sama yang Mbak Nina tadi kan clearly mengatakan bahwa fashion is personal statement. Cinta juga sempat ngomong seperti itu kan tadi kan gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang Cinta ingin capai itu dengan kolaborasi itu membuat sportswear itu? Kayaknya salah satu tantangan terbesar buat kita sekarang adalah membuat wanita Indonesia sadar bahwa mereka berharga dan nilai diri mereka itu bukan didikte oleh orang lain, melainkan diri mereka sendiri. So aku rasa lagi-lagi karena fashion adalah sebuah hal yang sangat kuat dan dapat membuat kita merasa percaya diri dan special. Dan impact-nya langsung gitu ya. Begitu kita pakai gitu, itu langsung gitu ya. Melalui waktu itu sportswear collaboration aku, misi terbesar aku adalah membuat perempuan dengan berbagai bentuk badan, berbagai warna kulit, berbagai kepercayaan bisa merasa bahwa hey, no matter what kind of person I am, no matter what my values are, no matter what I look like, aku pun bisa cantik loh. Aku pun bisa merasa bahwa tubuhku, wajahku indah. Dan itu lagi-lagi aku berusaha mengecilkan gap antara aku dan mereka. Kadang-kadang kan, kalau aku berhijab mungkin aku nggak bisa olahraga ya karena bajunya ketat-ketat misalnya gitu. Atau karena aku badannya plus size, aku yang nggak mau pakai sports bra karena membuat tubuhku terlihat bagaimana gitu. Aku nggak mau. Makanya aku bikinnya berbagai size, berbagai model. Jadi tidak ada orang yang merasa bahwa mereka tidak layak menggunakan pakaian tersebut gitu. Keren. Sekarang masuk ke yang pertanyaan aku ingin ajukan tadi di awal ya, tentang kesulitan, tentang tantangan. Oke. So, dengan begitu banyaknya yang teman-teman lakukan ya, yang Cinta Mbak Nina lakukan, dengan ambisi yang besar seperti itu, keinginan untuk benar-benar kontribusi untuk orang lain, pasti ada masalah yang muncul. Nggak mungkin nggak gitu. Boleh dong di-share apa sih tantangan terbesar yang dialami oleh Cinta dan Mbak Nina ketika jalankan bisnis tadi atau gerakan-gerakan tadi itu, dan gimana cara teman-teman untuk bisa menghadapinya dan melalui semua tantangan atau masalah itu? Ya. Mbak Nina mau duluan? Iya. Yang paling bikin tarik nafas menjalani gerakan ini adalah persepsi. Kita melawan persepsi orang lain, manusia, baik perempuan maupun laki-laki, tentang sebenarnya seorang perempuan tuh harus bagaimana gitu. Itu yang seakan-akan kita melawan itu, seakan-akan kita kalau kita sebagai perempuan berdaya yang terlejitkan keberdayaannya, seakan-akan kita tuh kalau sudah berkeluarga harus melawan suaminya. Seakan-akan kita sebagai anak itu nggak nurut ke orang tuanya karena
speak untuk diri sendiri, mau jadi apa, mau bagaimana, memilih jalan hidup kita sendiri gitu. Itu yang paling berat menurut saya. Maka dari itu sebuah gerakan ini bukan sebuah aksi instan, tapi harus perlahan dibuat pondasinya dulu. Kemudian kita sama-sama bergerak menuju titik tertentu, meyakinkan banyak orang, mengedukasi banyak orang, sosialisasi ke banyak orang gitu, sehingga apa yang kita lakukan ya, walaupun misalnya tidak bisa merubah persepsi, paling tidak memasukkan konsep di kepalanya mereka bahwa ya kita sebagai perempuan itu layak untuk berkarya, bisa untuk berdaya gitu kan, dengan kekuatan kita sendiri. Dan perempuan itu unik, kalau misalnya kita tidak bisa mencapai apa yang kita ingin capai melalui kemampuan kita bisa kolaborasi kok. Kita bisa memadukan berbagai macam keunikan perempuan, saya, Cinta, mungkin nanti perempuan lain lagi gitu kan, untuk sama-sama apa nih spesifikasinya masing-masing untuk menajamkan ke satu karya bersama. Seperti Her Story itu kan peleburan antara dua dunia, sejarah dengan fashion yang belum pernah kepikiran pastinya sejak dulu gitu kan, dan sekarang alhamdulillah bisa kejadian gitu. Nah, yang seperti itu kita punya kekuatan masing-masing, satu di bidang sejarah yang kerjanya baca prasasti, filolog, peninggalan dan segala macam. Saya punya passion di bagian fashion gitu kan, dan itu bisa dikolaborasikan untuk menjadi satu karya tertentu. Dan mudah-mudahan itu bisa merubah persepsi, atau paling tidak untuk langkah awal pembangunan mentalitas, mendobrak mentalitas dan membangun pondasi ini bisa masuk dulu deh konsep itu gitu, bahwa perempuan itu berdaya gitu sejak dulu gitu. Tolong dukung kami. Nggak perlu didukung juga udah berdaya kan. Cinta gimana? Sebenarnya tantangannya yang aku lihat di depan mata yang sangat kuat adalah ini semua untuk merubah paradigma orang-orang akan memakan waktu. But it's not impossible. Kalau kita punya cukup, wanita-wanita kuat yang konsisten dan mau berjuang untuk merubah paradigma masyarakat, it's gonna be possible. It might take 5 years, 10 years, 15 years, I don't know. Kenapa aku ngomongin paradigma terus gini? Kita nggak bisa pungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis patriarki, ya. Dan masalah kita bukanlah masalah yang bisa kita tackle hanya dengan bottom up approach. Karena ini bukan masalah orang yang tidak berpendidikan nggak ngerti kesetaraan. It's a systemic problem. Karena kita bisa lihat dalam setiap sektor, mau itu di pemerintahan, di kepolisian, di perusahaan-perusahaan besar, orang-orang yang sangat berpendidikan, yang status sosialnya pun bisa dibilang sangat-sangat tinggi, banyak dari mereka tidak mengerti konsep kesetaraan gender, tidak menghargai satu sama lain, dan kekerasan dan pelecehan tetap terjadi. So it's a systemic problem yang harus kita atasi, nggak hanya dari bottom up approach, tapi top down approach. Karena setiap orang, setiap penduduk Indonesia, aku rasa harus diingatkan atau diajarkan soal values kesetaraan ini. So that's the problem, but that's why, karena aku memang dari kecil bekerjanya di dunia entertainment, aku harus fokus juga dengan bagaimana aku mau membantu mengatasi masalah ini. Dan karena memang aku besarnya di entertainment, I'm trying to help through media, through entertainment. Karena apapun status sosial kita, apapun status ekonomi kita, aku rasa semua orang mengkonsumsi YouTube. Semua orang, nggak semua orang sih, tapi banyak orang suka ke bioskop, banyak orang suka nonton TV. And if we can slowly inception jadinya the youth, dengan aku harap values yang mengajarkan menghargai satu sama lain, kesetaraan, bagaimana mempunyai moral compass yang kuat, pelan-pelan kita akan melihat perubahan yang nyata. So untuk menjawab secara singkat, yang kita punya adalah systemic problem yang nggak hanya bisa kita hadapi dengan mengajarkan misalnya anak kecil di sekolah, tapi harus semua orang dalam masyarakat kita diajarkan. As I said, bottom up and top down, nggak bisa hanya bottom up approach. Gitu. Wow. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan untuk diajukan ke kita dan Mbak Nina. Cuman karena waktu kita agak terbatas, aku ingin langsung lompat ke pertanyaan terakhir aja. Okay. Ini teman-teman yang ikut menyaksikan talk show ini pasti punya keinginan juga nih untuk punya karya.
Ya. Tapi bisa jadi entah karena situasi atau entah karena apapun alasannya, sometimes mereka kemudian akhirnya nggak kunjung melakukan sesuatu. Kalaupun sudah melakukan sesuatu, kemudian ternyata ada masalah, kendala, akhirnya berhenti. Ya. Nah, terlepas dari situasi setiap orang yang berbeda-beda. Dari Cinta juga udah mengatakan hal yang sama ya, Mbak Nina juga gitu. Kalau menurut teman-teman nih, Cinta dan Mbak Nina nih, sebagai orang yang sudah bergerak duluan, ya, hadir sebagai perempuan tangguh yang ingin berkontribusi untuk masyarakat dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri. Apa yang teman-teman bisa share nih, bisa sampaikan ya ke teman-teman di sini ya, supaya mereka juga punya semangat berkarya, nggak pantang menyerah dan akhirnya bisa kontribusi juga untuk masyarakat. Yang pasti kalau dari aku nggak punya formula yang bisa menggaranti bahwa teman-teman yang nonton hari ini akan mempunyai bisnis yang sukses. Aku nggak punya formula yang pasti menjanjikan sukses. Tapi yang aku bisa katakan adalah, pertama, kalian harus sadar bahwa kegagalan itu adalah sebuah hal yang indah. Karena kegagalan membuat kita belajar dari kesalahan kita, membuat kita lebih wise, membuat kita lebih kuat, dan kalau kita pintar, membuat kita lebih adaptive dan mencari tahu bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut lebih baik di masa depan. So see failure as something beautiful. Because if you never fail, you'll never appreciate your success. I love failing. I've failed so many times. Nggak di-expose aja, tapi sering kok. Dan kegagalan lah yang membuat kita akhirnya lebih sabar menjalani proses dalam berbisnis. Karena nggak ada suatu hal yang indah yang terjadi secara instan. That's what I believe. Itu pertama. Kedua, lakukanlah riset. Jangan hanya melakukan sebuah bisnis karena lagi nge-trend atau teman-teman kalian melakukannya. You have to be willing to put in the work. Do your research. Saat aku misalnya memulai Puella waktu itu, edutainment platform aku ngelakuin research, apa sih yang YouTuber lain lakukan? Di TV apa aja sih program-programnya? How can I fill the gap in the market? Karena kita nggak mau jadi bagian dari an oversaturated market. You know, kalau kita mau bikin sebuah variety show udah banyak banget. Like, even if you do want to make a variety show, bagaimana kamu bisa membedakan variety show kamu dari orang lain? Bagaimana kamu bisa membedakan produk kamu walaupun hanya roti misalnya beda dari yang lain? What is the differentiating point? You need to do market research to know that. Dan market research bukan berarti kalian harus menjadi seorang researcher yang handal ya. Cukup online, benar-benar take the time. Ada bisnis apa aja sih di daerah kalian yang mungkin sama? Apa sih keunggulan mereka? Apa kekurangan mereka? Apa yang bisa kamu lakukan yang beda dari mereka? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat orang attracted dengan produk yang kamu punya? Gitu. That's simple. I think this is like the simple formula in business, right? Put in the effort, do the research, and the rest is all about consistency and the right business partners and the right staff. Gitu. Dan siap untuk bangkit kembali ketika gagal, learning from the process, do it better the next time. Iya, Wow. exactly. Pesannya untuk perempuan muda Indonesia nih ya, ingat bahwa kalian itu berharga. Jadi kalau misalnya mau ada sesuatu yang mau di-achieve dalam hidup, ya lakukanlah, mulailah gitu. Kalau misalnya nanti tidak tercapai, cari lagi apa nih yang bisa dilakukan gitu. Karena semua bisa dicapai, semua bisa dilakukan, semua bisa jadi orang yang punya karya, semua bisa jadi perempuan yang berdaya. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah hargai diri kita sendiri, bahagiakan diri kita sendiri, kemudian beri manfaat ke sebanyak mungkin orang lain gitu melalui karya-karyanya kita. Jadi mulai evaluasi, kemudian kalau gagal mulai lagi, evaluasi lagi gitu. Itu never ending proses untuk mencapai apa yang ingin kita lakukan gitu. Dan bagi perempuan yang nonton acara ini hari ini, ingat bahwa kalian harus berusaha menjadi role model yang kalian ingin lihat dalam hidup kalian. Ya, karena itulah yang Indonesia butuhkan sekarang. Dengan kalian memberanikan diri untuk mengambil resiko dan memulai sesuatu, kalian memberanikan perempuan-perempuan lain di luar sana untuk melakukan hal yang sama. Karena masalah terbesar sekarang adalah banyak perempuan merasa takut karena mereka merasa sendiri. Tapi kalau kalian berani memulainya sendiri ataupun dengan teman-teman kalian akan membuktikan dan menjadi
contoh nyata bahwa perempuan bisa dan gak ada alasan kenapa perempuan-perempuan lain yang ada di sekitar kalian tidak bisa melakukan sesuatu. Wow, aku merinding dari tadi. Dan ini kayaknya bukan cuma untuk perempuan loh ya, untuk laki-laki juga ini dapat banget nih. Wow, yang pasti aku sih belajar banget sore hari ini. Makasih banget Cinta, Mbak Nina. Ada 3 hal nih teman-teman aku dapat. Pertama adalah noble purpose. Jadi 2 perempuan cantik di sini itu bisa tangguh karena memang ada noble purpose di baliknya. Ada sesuatu yang mereka perjuangkan beyond dirinya sendiri. Ya, something greater di luar sana yang mereka perjuangkan. Dan itu jadi sumber energi mereka yang terus membakar sehingga mereka terus bergerak naik. Yang kedua adalah sadar bahwa nggak mungkin semua perubahan besar itu, keinginan, ambisi yang besar tadi itu dikerjakan sendiri, maka teman-teman buat platform. Betul ya? Di mana akhirnya kita bisa kolaborasi. Ya, melibatkan banyak orang-orang hebat di bidangnya masing-masing, kita mengorkestrai itu semuanya. Dan yang terakhir, ini 2 orang yang kagak ada matinya. Jatuh bangkit lagi, diomongin orang, paradigm yang belum ready, masyarakat yang masih berpikirnya masih mungkin ya persepsi yang masih jadul, jalan terus ya. Dan kayaknya ya 3 itu deh, yang bukan hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki siapapun di luar sana yang kalau itu dipakai insya Allah kita semua nanti bisa jadi versi terbaik diri kita dan berikan manfaat. Closing, do you have anything to say sebelum kita tutup, Mbak Nina? Now on the spot. Oke, mungkin closing dari aku hanya, ayo kita berjuang sama-sama menuju Indonesia yang lebih setara. Karena percayalah aku, kalau aku bilang satu-satunya cara negara ini bisa semakin sejahtera, semakin berkembang adalah jika kita semua bisa memenuhi potensi kita sebagai manusia yang tidak dibedakan oleh gender. Very well put. Keren. Mbak Nina? Yuk kita berkarya melalui apa yang kita bisa, karena bayangkan kalau satu perempuan punya karya, bayangkan ya berapa perempuan di Indonesia ini masing-masingnya punya karya, itu akan seberapa luar biasanya Indonesia ini gitu. Itu aja sih, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk mencapai sesuatu, karena kita bisa, perempuan bisa, dan ujung-ujungnya perempuan akan berdaya. Makasih banget waktunya. Cinta, thank you Mbak Nina. Thank you.